Halo semua, kami dari kelas 11 MIPA 1 akan membahas mengenai salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks ceramah. Anggota kelompoknya yaitu yang pertama Balkis Lumbun, absen 11, yang kedua Ken Nafila, absen 17, yang ketiga Maryam Awaluna, absen 21, dan yang terakhir Nur Soliha, absen 25. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian ceramah. Ceramah merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan yang mempunyai tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, maupun petuah kepada pendengar secara lisan. Pendengar bisa berarti siapa saja, masyarakat luas atau halayak. Selanjutnya adalah tujuan ceramah. Tujuan ceramah yang pertama adalah informatif, memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal. Yang kedua, persuasif, mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan. Yang ketiga, argumentatif, yaitu untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Lalu yang keempat adalah deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Yang kelima adalah rekreatif, yaitu menghibur atau mengembirakan pendengar agar merasa puas. Dan yang terakhir adalah naratif, yaitu menceritakan suatu hal kepada pendengar. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian ceramah secara umum. Sekarang menurut para ahli, menurut Bashiruddin Usman, yaitu ceramah adalah sebuah cara penyampaian dan penjelasan bahan secara lisan oleh seorang guru bila mana diperlukan. Menurut Muhyiddin Syah, yaitu ceramah adalah satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya menurut KBBI, yaitu ceramah adalah salah satu cara belajar mengajar yang menekankan pada pemberitahuan satu arah dari seorang pengajar kepada para pelajar. Nah, pengertian ceramah menurut para ahli selanjutnya, menurut Sumantri, yaitu ceramah adalah penyajian pelajaran oleh seorang penceramah dengan cara memberikan penjelasan secara lisan kepada orang yang mendengarkannya. Lalu, menurut Dimyati adalah sebuah bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan dengan penuturan dan penjelasan oleh seorang guru terhadap sekelompok anak didiknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis ceramah. Ceramah yang pertama adalah ceramah umum yang ditujukan untuk halayak umum atau masyarakat luas. Lalu yang kedua adalah ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang ditujukan untuk mad'u atau halayak tertentu dan bersifat khusus. Perbedaan pidato, ceramah, khutbah. Pidato, topik pembicaraannya umum, tidak ada interaksi, untuk kalangan umum dan bertujuan mempengaruhi orang lain. Ceramah, topiknya kurang formal, komunikasi dua arah, bersifat khusus, tidak mempengaruhi. Khutbah, topiknya seputar agama, tidak ada tanya jawab dan memberi motivasi dalam beribadah. Ciri-ciri ceramah, mudah dipahami, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga, benar, objektif dan jelas, persuasif, serta menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Unsur-unsur ceramah. Ada 3 unsur-unsur dasar ceramah, yaitu pertama, penceramah. Orang yang menyampaikan isi sebuah ceramah. Penceramah hanya satu orang dan biasanya memiliki tempat khusus untuk berbicara, seperti di podium atau di depan kelas. Yang kedua adalah pendengar, yaitu orang yang mendengarkan isi sebuah ceramah yang disampaikan. Dalam bahasa Inggris disebut audience. Pendengar ceramah lebih dari satu orang. Dan yang ketiga adalah materi, yaitu tema ceramah yang disampaikan sebagai informasi untuk para pendengar. 4 metode ceramah. Metode pertama bernama impromptu. Impromptu adalah metode ceramah tanpa adanya persiapan dan hanya dipakai oleh orang-orang tertentu. Yang kedua adalah metode menghafal. Menghafal adalah metode ceramah dengan melakukan persiapan menghafalnya. Istilahnya adalah memoriter, yang artinya mengingat. Yang ketiga adalah metode membaca naskah. Membaca naskah adalah metode ceramah dengan membaca naskah lengkap. Istilahnya teknik manuskrip.
biasa dipakai dalam upacara besar agar tidak ada salah tutur kata dari pembaca. Yang keempat adalah metode extemporan. Extemporan adalah metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat, hanya menuliskan gagasan penting, lalu melakukan improvisasi saat tampil. Ciri-ciri penceramah yang baik: memandang sesuatu tidak dari sudut pandang dirinya sendiri, mempunyai cakrawala yang luas dan pengalaman yang baik, antusias dalam menyampaikan, tidak membicarakan diri sendiri, menunjukkan empati pada orang lain, mempunyai gaya bicara yang tidak membosankan, menggunakan bahasa yang komunikatif atau mudah dipahami, tidak keluar dari topik pembicaraan. Ciri-ciri pendengar yang baik: memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, antusias mendengarkan penceramah, tidak sibuk sendiri, mencatat hal-hal penting dari isi ceramah, bertanya pada kesempatan yang diberikan, menghormati penceramah, menerima nasihat serta petunjuk dari penceramah. Struktur teks ceramah. Ada 3 struktur yang wajib ada pada teks ceramah, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan. Pada bagian ini terdapat salam pembuka, yaitu bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian ada pendahuluan. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan materi. Contoh bagian pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi salam pembuka, puji syukur menjadi ucapan syukur. Kemudian ada bagian pendahuluan, yakni apa yang akan dibahas penceramah dalam ceramahnya. Isi ceramah. Bagian ini terdapat inti, yakni berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Kemudian ada gagasan berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan. Contoh bagian isi. Di sini penceramah menjelaskan secara luas dari pokok yang sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan, dikembangkan menjadi bagian isi. Penutupan. Pada bagian penutupan ini terdapat kesimpulan yang menegaskan ulang kembali seluruh isi materi yang sudah dijelaskan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Contoh bagian penutupan. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan, yaitu sholat. Ini merupakan kesimpulan, yaitu penegasan ulang kembali dari materi ceramah yang disampaikan oleh penceramah pada bagian isi. Kemudian ada ucapan permintaan maaf dari penceramah. Kemudian terakhir ada salam penutup